Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Lukman Taqiyuddin, NIM 20312121036, kelas 1A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan tarekat. Yang pertama, A. Definisi tarekat. Istilah tarekat diambil dari bahasa Arab, yaitu tariqah, yang berarti jalan atau metode dalam terminologi sufistik. Tarekat adalah jalan atau metode khusus untuk mencapai tujuan spiritual. Secara terminologis, yaitu kata tarekat digunakan dalam dunia tasawuf sebagai jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau metode psikologis moral dalam membimbing seseorang untuk mengenai Tuhannya. B. Sejarah tarekat di Indonesia. Lembaga-lembaga tarekat di Indonesia sama tuanya dengan kehadiran Islam itu sendiri sebagai agama yang masuk di kawasan ini. Namun, tampaknya dari sekian banyak tarekat yang ada di seluruh dunia, hanya ada beberapa tarekat yang bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Hal itu dimungkinkan diantaranya karena faktor kemudahan sistem komunikasi dalam kegiatan transmisinya. Tarekat yang masuk ke Indonesia adalah tarekat yang populer di Mekah dan Madinah, dua kota yang saat itu menjadi pusat kegiatan dunia Islam. Faktor lain adalah karena tarekat-tarekat itu dibawa langsung oleh tokoh-tokoh pengembangnya yang umumnya berasal dari Persia dan India. Kedua negara ini dikenal memiliki hubungan yang khas dengan komunitas muslim pertama di Indonesia. C. Tarekat yang berkembang di Indonesia. Ada 41 macam tarekat-tarekat yang dianggap sah. Adapun yang berkembang di Indonesia antara lain, yang pertama, tarekat Qadariyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 470 sampai dengan 561 Hijriah atau 1077 sampai dengan 1166 Masehi, yang berasal dari daerah Jailani, Persia, dan hidup di Baghdad. Tarekat Qadariyah berpengaruh di dunia timur seperti Aceh, Sumatera Barat, bahkan sampai ke Tiongkok. Kehadiran tarekat ini di Indonesia karena dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani. Pengaruh pendiri tarekat Qadariyah ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib. Tujuan dari bacaan manaqib itu ialah mengingat kebesaran nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal seorang waliullah. Selain itu, bacaan manaqib tarekat Qadariyah mempunyai zikir dan wirid serta ajaran-ajaran lainnya, yaitu taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridha, jujur, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tarekat Saziliyah. Tarekat Saziliyah adalah tarekat yang dipelopori oleh Syekh Abdul Hasan As-Sazalzili. Tarekat Saziliyah adalah salah satu di antara tarekat yang diakui di Indonesia yang bergabung dalam Jami'ah Ahli At-Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Nadiliyah, lembaga otonom NU, yaitu aliran-aliran tarekat yang dinilai mu'tabarah adalah yang pertama Abbasiyah, Akbariyah, Biromiyah, Bakriyah, dan Buhuriyah, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, tarekat Naqsyabandiyah. Pendiri tarekat ini adalah Syekh Bahaduddin Muhammad bin Abdul Al-Uwaishi Al-Bukhari Al-Naqsyabandi. Menurut para ahli, tarekat Naqsyabandi berasal dari kata Naqsyabandi, ya berarti lukisan, karena Syekh
Uddin ahli dalam lukisan, terutama tentang kehidupan alam gaib. Adapun ajaran dasar tarekat ini yaitu berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah, meninggalkan rukhsah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, menghasilkan makalah hadbur untuk kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati, menyendiri di tengah-tengah ramai, serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah, mengambil faedah dari semua ilmu agama, berpakaian orang-orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, berakhlak dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Yang keempat, tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah dinisbatkan dengan nama pendirinya oleh Syekh Yusuf Al-Khalwati yang dibawakan dan disebarkan pada tahun 1670 Masehi. Nama Khalwatiyah diambil dari nama seorang sufi, ulama, dan pejuang Makassar abad ke-17. Sekarang terdapat 2 cabang terpisah dari tarekat ini yang hadir bersama, yaitu tarekat Khalwatiyah Yusuf dan tarekat Khalwatiyah Saman. Tarekat Khalwatiyah Yusuf berzikir dalam hati, sedangkan tarekat Khalwatiyah Saman berzikir dengan suara keras. Tarekat Khalwatiyah Saman sangat berpusat, semua guru tunduk kepada pemimpin pusat di Maros, Sulsel, Sulawesi Selatan. Sedangkan tarekat Khalwatiyah Yusuf tidak mempunyai pimpinan pusat. Yang kelima, tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbatkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkannya, yaitu Abdullah Asy-Syaitar. Tarekat Syatariyah yang di Cirebon berkembang pesat melalui para bangsawan keraton di lingkungan keraton. Para bangsawan ini kemudian meninggalkan keraton dan mendirikan pesantren-pesantren di sekitar wilayah Cirebon. Hal ini mereka lakukan karena kebencian mereka terhadap penjajah yang pada saat itu telah menguasai seluruh keraton di Cirebon. Pusat-pusat terkait Syatariyah di Cirebon pada saat itu masa kolonial abad ke-17 sampai 19 yang bermula di Keraton Cirebon kemudian beralih ke pesantren-pesantren yang berada di Cirebon, seperti pesantren Al-Jauhiriyah, pesantren Kempek, pesantren Buntet, pesantren Darul Hikmah, dan masih banyak pesantren-pesantren lainnya. Yang keenam, tarekat Samsamaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Haji Ibrahim bin Abdullah, dilahirkan pada tahun 1920-an di Padang dan menetap di Pondok Kelapa. Dia lebih dikenal sebagai Ibrahim bin Bonjol dan meninggal pada tahun 1991. Dia menerima tarekat Samsaniyah dari Syekh Abdurrahman Kemangoniah Padang Panjang, anak perempuan Syekh Ibrahim, yaitu Azizah Hanum, telah berkawin dengan Syekh Muhammad bin Syed Ja'far di kampung Jaram Perdah, Alos Pasir Mas, Klaten, dan mempunyai beberapa seorang anak. Adapun di antara ajarannya dari tarekat Sammaniyah, yaitu sebelum seorang murid diterima menjadi ahli, wajib mandi dengan air limau atau bidara untuk membersihkan dosa-dosanya, menghormati guru
menjadi kewajiban bagi murid-muridnya. Wirid-wirid dalam tarekat ini dikumpul di buku Baitul Ibadah yang mengandungi zikir-zikir yang tersusun berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, salawat, istighfar, dan doa-doa. Dan masih banyak ajaran-ajaran yang lainnya. Kemudian tarekat yang ketujuh ialah tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah adalah salah satu dari gerakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani yang bernama asli yaitu Ahmad bin Muhammad bin Al-Mutskar At-Tijani. Ia memulai tarekat ini di Wadi Mubsemgun, Provinsi Al-Bayat, Aljazair, yang terletak tak jauh dari kota asalnya di Ain Mahdi, Provinsi Laghut, Aljazair. Kemungkinan ia pindah karena adanya serangan dari pasukan Osman Bey, gubernur kota Oran di bawah pemerintahan Turki Utsmaniyah. Sejak dimulai pada tahun 1787, pengikutnya banyak tersebar di Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Palestina, Sudan, Mauritania, Senegal, dan Nigeria. Ciri-ciri dari gerakan ini ialah karena penolakannya terhadap sisi ekstatik dan metafisis Sufisme dan lebih menyukai pengalaman secara ketat, ketentuan-ketentuan syariat, dan berupaya sekuat tenaga untuk menyatu dengan ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ganti menyatu dengan Tuhan. Dan inilah di antara tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia, dan masih banyak lagi tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia. Syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.